Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Especially for English phonology class. How are you doing today? Hopefully, all of you in fine condition today. So, guys, we got in the third meeting, yeah, for our materials in English phonology, and we've got to the vowel and consonants materials. Hopefully, you can download it through LMS, and hopefully, you have read the materials about vowels and also consonants. And I'm going to give you the video explanation about these materials. If you have any question about this, please deliver it to me through WA group or personal chat. Okay, so our material about vowels and consonant. We start from the definition first, yeah. So vowels are sound in which there is no obstruction to the flow of the air. So if we can conclude that the vowels was coming from the sound that has no obstruction. Jadi intinya adalah vowels itu adalah suara yang keluar dari mulut kita tanpa adanya obstruction atau penghalang gitu ya. Dan udara yang munculnya itu dari larynx to the lips gitu ya, dari kerongkongan ke bibir kita. Sedangkan kalau konsonan itu is the contrary, itu kebalikannya, yaitu sounds there is obstruction. Jadi suara yang dihasilkan karena adanya obstruction, penghalang to the flow of the air ya. Jadi seperti misalkan a, i, u, e, o itu kan tidak ada penghalang ya. Sedangkan kalau ke, ge, pe, te, nah itu ada penghalang di sana ya. Okay, so and that's about the definition of the vowel and also consonant. If we talk about the distribution of sound, so it has different context because distribution of sound it relate to the nasal cavity or the oral cavities ya. Jadi kalau misalkan kita ngobrolin tentang distribution of sound, jadi kita ngobrolnya tentang cavity ya, rongga, baik itu yang nasal cavity ataupun yang oral cavity. Okay, so this is the picture about a vowel, close and open vowel. So in these materials, I'm going to explain to you about the close and also open vowel. Apa sih bedanya close sama open vowel? Jadi kalau yang namanya close vowel berarti posisi rongga mulut itu kalau close ya, posisi rongga mulut atau si lidahnya itu ke atas ya, seperti hurufnya I. Nah, I ini dia posisi tongue-nya lidahnya itu ke atas sehingga dia seperti yang close, menutup. Sedangkan kalau yang open vowel berarti dia posisi tongue-nya itu melebar ya atau terbuka gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Seperti suara A ya. A itu kan posisi dari tongue-nya itu atau lidahnya itu kan melebar. Makanya disebut sebagai open vowel gitu ya. Nah, kemudian selain ada open sama close vowel, itu juga ada yang front sama back ya. Jadi kalau front berarti dia di depan disuarakannya, kalau back itu berarti di belakang. Seperti kalau suara I panjang, ini disebutnya long vowels, ini disebutnya close front vowel. Kalau yang U panjang seperti ini, long U, berarti dia disebutnya close back vowel. Kemudian kalau yang A seperti ini disebutnya open front vowel. Kalau yang A seperti ini disebutnya open back vowel. Jadi seperti itu ya. Jadi close, open, front sama back itu menunjukkan posisi dari rongga dan juga posisi dari lidah. Oke, kemudian selanjutnya ada cardinal vowels. Cardinal vowel itu apa sih? Cardinal vowels itu adalah set of reference vowels. Jadi sebuah set yang dijadikan referensi oleh phoneticians in describing dalam menggambarkan suara yang suara vowel yang dihasilkan gitu ya. Itu disebutnya cardinal vowel. Nah, seperti ini primary cardinal vowels itu. Jadi seperti posisi-posisinya ya, kayak misalkan di sini close, ada close mid, ada open, open mid, open gitu ya. Kemudian ada posisi tongue itu front, central sama back ya. Nah, ini sebagai acuan saja gitu ya di dalam menentukan suara vowel yang dihasilkan. Meskipun dalam praktiknya ini enggak semuanya di depan kayak gini ya. Ada juga yang ke belakang ya, ke belakang itunya posisinya ya.
Oke, di slide yang selanjutnya itu akan terlihat posisi yang sebenarnya. Nah, oke, di sini saya mau menjelaskan dulu. Jadi suara-suara ini, misalkan ini I ya, ini U, ini E, kemudian O, ini E ya, ini E melebar, kemudian ini O, kemudian A, ini O ya. Meskipun posisinya tidak pas di sini ya, tidak pas di sini kalau yang apa? eh, Kalau yang suara kalau yang diagram yang sebenarnya itu tidak pas di sebelah sini. Jadi misalkan saya perlihatkan di sini. Nah, ini nih, ini yang benarnya. Jadi ya posisinya ke sebelah tengah gitu ya seperti ini. Ini I, ini U, ini E, ini A ya, ini O, ini E, ini O ya. Oke, kemudian nanti juga kita akan ada contoh-contohnya ya. Nah, sebelum ke sana, ini ada pembagiannya, ada rounded, spread, sama neutral. Ini posisi dari lips-nya. Jadi kalau misalkan yang rounded, yang seperti eh, setengah lingkaran, itu lips, where the corners of the lips are brought toward each other and the lips push forward. This is most clearly seen in cardinal vowel number 8 U. Ya, ini rounded posisinya, rounded of the lip-nya. Kalau spread ini I, kalau neutral ini yang suara-suara yang biasa ya, seperti misalkan A ya, A ini neutral, A ini neutral. Oke, kemudian nah ini contohnya ya. Jadi kalau misalkan yang short I, ini contoh-contoh kata-katanya seperti beat, pin, fish ya. Ini berarti di posisinya ada di close ya, close front vowel gitu ya. Hampir ke close mid ya, close mid. Kemudian untuk suara ini di sini E ya, Batman, yes ya. Bisa ditulisnya gini atau bisa juga ditulisnya kayak gini ya. Ini berarti dia di open mid ya, hampir dekat ke open mid sih ya, open mid front vowels. Kemudian kalau ini ya A ya, ditulisnya AE ya. Ini dia di close ya, close front vowel. Seperti kata-katanya seperti bat, man, gas ya. Kemudian yang selanjutnya ini dia ada di central ya, jadi ada di open central vowels seperti suara dari kata bat, some, brush ya. Ini biasa di seperti V terbalik gitu ya tandanya itu. Kemudian ini ada di back ya, open back vowel seperti kata-kata seperti pot, gun, crush, pot, gun, crush ya. Seperti itu. Kemudian ini close back vowel seperti put, pull, push. Kemudian nah ini rekapitulasinya gitu ya. Oke, ini adalah short vowel atau vokal dengan suara yang pendek. I, E, A, U. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada exercise-nya, silakan Anda kerjakan, bisa diketik atau ditulis silakan. Di sini exercise-nya itu yang pertama, on the diagram provided, various articulators are indicated by labeled arrow A until E. Give the names for the articulators. Disebutkan nama-namanya apa saja ini. Kemudian yang kedua, using the descriptive labels introduced for vowel classification, say what the following cardinal vowels are. Jadi kalau U itu termasuk kepada close back vowel gitu ya. Itu sebagai salah satu contohnya. Kalau yang lainnya berarti gimana? Kemudian yang ketiga, draw a vowel quadrilateral and indicate on it the correct places for the following English vowels. Jadi kalau bikin kayak primary cardinal vowels, kemudian kalau suara E itu sebelah mana titiknya, kalau suara A sebelah mana titiknya, suara I, suara E sebelah mana titiknya. Jadi Anda bisa bikin diagram yang seperti ini ya. Nah ini, gitu ya. Jadi titiknya nanti di sebelah mana. Dan number 4, it's write the symbol for the vowels in the following words. Bread. Nah, berarti E ya simbolnya. Yang lainnya apa? Well, I think that's all for today's materials. Hopefully you can understand my explanation. If you have any question, please send it to me. And yeah, through WA group or via personal chats. Okay, thank you
for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And for the deadline is next week, yeah, for the third assignment. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.